dulu, Sian Nase ini. Sian Nase Islam Kristen, bentar, jangan diam saja mereka. Sian Nase, halo Sian Nase, Lase. Halo Bang Lase, Bang Noel, Bang Lase buka mute-nya. Bang Noel, agama apa? Bang Lase agama apa? Bang Noel agama apa? Halo Bang Noel. Bang Noel buka mute-nya. Halo Ya, Bu buka mute Nora. dulu, Bang. Selamat siang. Ya, Bang Lase agama Kristen. Bang Sianipar. Ya, Kristen Bang Lase. Siang. Bang Lase Kristen kah? Iya Bu. Oke. Protestan. Bang Noel Kristen juga Bang Noel. Iya. Oke, Bang Noel Kristen. Ini jaringan siapa yang jelek ini? Jaringan aku. Jaringan saya itu Bu ya. Bukan Bang Jaringan Noelnya, saya, Bang enggak. Noelnya saya dengar suara ini Bang Noel menghadap kemana, layar kemana Kak? So ayah. Assalamualaikum semuanya. Bang Noel, agama apa Bang Noel? Noel, agama apa? Tuh ayah. Dah, silakan Bang Lase, tanggapi. Iya, tapi jaringannya tidak bagus Bang Noel. Baguskan dulu jaringannya, baru naik lagi ke sini. Ya, Ya silakan Bang Silakan, Sian Bang. Nase. Oke. Tadi mau ditanggapi. Bang Lase. Ini ada ya Nora. ya. Iya, jaringan saya terganggu Bang. Bang Sianipar. Silakan. Ya. Bang. Jaringan Bang, saya silakan. terganggu kok Nora. Jelas suaranya Bang, jelas silakan. Saya turun ya Bang. Iya, jelas ya Bang ya. Jelas. Halo. Oh ya. Ya, silakan. Jadi baru Tanggapi. masuk ini Kak, saya mau tanya ini kok. Oten itu ajaran yang Ya, sesat nggak apa-apa. Kak. Itu maksudnya apa itu? Di mana itu? Yang siapa yang bilang itu? Jadi begini, ajaran sesat dari kacamata Islam yang dimana orang-orang yang mempertuhankan Tuhan selain daripada Allah. Maksudnya mereka menyembah makhluk. Nah, itu ajaran yang sesat. Karena Allah itu memberikan suatu ajaran kepada manusia untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa. Begitu, Bang Lase. Bang Lase nggak apa-apa kalau off cam ya, karena jaringan beliau juga tidak bagus. Tapi Ya, silakan Bang Lase. Gini toh Oke, ya. silakan. Sebentar aku tambahkan. Iya. Sabar bentar Bang Lase ya. Sebenarnya sesatnya teman-teman Kristen ya itu bukan berdasarkan Islam. Bukan berdasarkan Islam. Berdasarkan siapa? Berdasarkan Yesus itu sendiri. Nggak percaya Lase dan teman-teman Kristen kita tanya Yesus. Nggak usah tanya pendeta, ditipu kalian nanti. Kalau kalian tanya pendeta, kalian akan ditipu. Langsung kita tanya sama Yesusnya. Yesus, apakah Kristen ini sesat Yesus? Yesus menjawab, kenapa kau berkata begitu Faruk? Apa yang menjadi fundamental dalam kepercayaan mereka Faruk? Nah, yang menjadi fundamental dalam ajaran kekristenan Yesus menjadikan namamu sebagai nama Tuhan mereka. Orang-orang yang menjadikan namamu sebagai nama Tuhan mereka itu orang-orang sesat nggak Yesus? Yesus menjawab, Faruk, kau bacalah dalam Lukas 21 nomor 8. Bukankah aku pernah menyampaikan ciri-ciri atau tanda dari si penyesat yang akan mendatangin kamu ialah yang datang memakai namaku dan mengaku akulah Yesus. Berdasarkan Lukas 21 nomor 8 yang pernah aku sampaikan Yesus, Faruk, kalau ada manusia di atas bumi ini, kalau ada manusia di kolong langit ini memakai namaku sebagai nama Tuhannya, maka dia adalah si penyesat Faruk. Lukas 21 nomor 8. Oh iya Yesus,
Adakah data lain Yesus yang kukutip dari perkataanmu untuk meyakinkan teman-teman Kristen kalau mereka tersesat Yesus? Ada Faruk. Di mana Yesus? Baca dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 Faruk. Aku sudah menyampaikan bahwasanya orang-orang yang nggak percaya kalau aku manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus Faruk. Nah, mereka Kristen nggak percaya kalau kau manusia Faruk apa Yesus. Mereka mempercayai kau Tuhan. Maka mereka adalah si penyesat dan antikristus Faruk. Baca dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa kau berkata begitu Yesus? Orang-orang yang nggak percaya kalau kau manusia adalah si penyesat, karena telah sudah tertulis dalam Faruk, kitab nggak usah terlalu terdahulu panjang lebar, di Faruk. dalam kitab Faruk, bilangan nggak usah terlalu 23 nomor panjang lebar, 19 Faruk. Ini bukan takia Faruk, diam dulu. Ini bukan tempat. Sabar dulu Dinda, kita Ya, bicara pakai sabar, data nggak usah terlalu panjang lebar. Kamu tinggal catat Coba data kamu saya buka. lalu kamu on cam kamu catat data saya. Karena kata Yesus, kenapa ku katakan Yesus lagi kembali kan? Kenapa Yesus kau katakan orang yang nggak percaya kalau kau tutup manusia Buka adalah si Markus penyesat dan 10 ayat Kristus? 45. Karena Ayo, buka. sesungguhnya Ayo. di dalam bilangan 23 nomor 19 sudah disampaikan Tuhan Ayo, Faruk, bukan Markus 10 manusia. ayat 45. Berdasarkan Yesus aja kalian itu sesat. Sungguh sesatlah orang yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya. Sungguh sesatlah orang yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Di dalam Lukas 21 nomor 8, 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah, karena kalian dinyatakan oleh Yesus sesat, maka dalam 2 Yohanes dalam kitab Matius 7 nomor 21 sampai dengan 23, Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, tidak mengenal orang-orang yang bernubuat dengan namanya, dan dikatakan si pembuat kejahatan orang-orang yang mengusir setan dengan namanya. Jadi sesatnya teman-teman Kristen ya dan antikristusnya teman-teman Kristen bukan menurut Islam tapi menurut Yesus itu sendiri dalam Lukas 21 nomor 8, 2 Yohanes 1 nomor 7, Matius 7 nomor 21 sampai dengan 23. Kalau ada teman-teman mau membantah narasiku silakan, tapi yang kalian bantah bukan aku melainkan Yesus dan juga isi Bible kalian sendiri. Silakan. Itu udah Bang Faruk. Sudah. Oke, saya akan jawab ya. Dan saya akan jawab dengan dalil. Sebentar. Mana ini ya? Gimana ini? Oh iya. Oke. Semoga kelihatan ya dalilnya. Ya, ini di dalam 1 Petrus, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia menyatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus secara fisik menanggung dosa manusia agar manusia dapat hidup benar. Sudah? Itu bukan perkataan Yesus, Dinda. Itu bukan perkataan Yesus. Baca lagi 1 Petrus itu. Itu bukan perkataan Yesus, tapi perkataan Paulus. Menurut Paulus, data yang saya minta menurut Yesus, bukan menurut Petrus. Ya iya tadi itu. Dengar dulu ya, Nias, Mr. Nias. Kenapa kalian masih mempercayai tulisan Petrus, sementara Yesus menyatakan Petrus itu iblis? Karena Yesus sudah mengatakan Petrus itu iblis ini. Yang data yang kau kasih tadi itu perkataan Yesus, Petrus bukan Yesus. Nih. Karena semua yang disampaikan oleh abdi Allah atau hamba Tuhan ataupun penginjil itu yaitu ilhaman dari Allah. Karena tidak mungkin mereka sampaikan kalau Allah tidak mengilhamkan kepada mereka. Contohnya tadi di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Katanya di situ Matius 20 ayat 28 tadi mana tadi? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Apa yang ditebus? Itu dosa. Ya kan? Apa yang ditebus itu dosa. Cocokmologi Donia. Dosa manusia. Itu cocokmologi, itu tafsir liarmu karena di situ tidak ada kata-kata dosa. Iya, aku tanya sama Bang Faruk. Aku tanya sama Bang Faruk. Tunggu dulu. Aku tanya sama Bang Faruk dulu. Tunggu sebentar. Sabar dulu, saya kasih data dulu. Saya kasih data Bang Faruk. Harus berikan aku kesempatan juga, jangan sampai Bang Faruk bicara terus, ya.
Kita harus 50-50, harus ya, ya Ibu ya Nuraya. Jadi Bang Faruk tadi banyak bicara, jadi aku bicara dulu dong, ya. Jadi apa yang ditebus? Yesus menebus apa? Yaitu dosa. Ya, apa yang ditebus yaitu dosa. Jadi Bang Faruk, ini adalah iman kami kepada Yesus Kristus. Tidak boleh dipaksakan ya. Ini adalah iman kami kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi apa yang ditebus oleh Yesus yaitu dosa-dosa manusia. Pertanyaan apa lagi? Apa yang ditebus yaitu dosa. Sudah? Benar tidak? Sudah. Sudah? Sudah? Oke, makanya dengar ya. Buat teman-teman Kristen di bawah, ya, bukalah hati kalian. Dengarkan narasi-narasi Bang Faruk, ya, dengan kejujuran, singkirkan kebencian kalian. Di dalam Matius 20 nomor 28 tidak Kebencian apa, berbicara Bang? Kebencian penebusan apa? dosa. Kebencian apa? Sabar dulu lah, misalnya. Bentar Sabar dulu, jangan dipotong Bentar, otaknya sabar dulu. dulu. Kebencian apa? Iya, sabar dulu, Nah. sabar dulu, sabar dulu. Ini Nanti dibantah. Bang Faruk, Bang Faruk sudah berumur. Jadi mohon bicaranya dibantah. itu harus bijak, harus benar ya. Mohon bicaranya itu Ini bijak dan benar. nasihat loh. Ya. Dasar nasihat dari Bapak Masih Faruk sehat ini kan ada. otaknya? Masih sehat kan otaknya kan? Sabar dulu, tadi kamu ngomong tidak saya potong. Dengarkan. Matius 20 nomor 28 itu tidak berbicara tentang penebusan dosa. Kalau Lalu kamu apa? tidak percaya, sabar dulu lah. Gimana Lalu sih apa? diskusinya? Sabar dulu. Kalau kamu tidak percaya dengan Babang Faruk sampaikan, mu'alaf yang master Bible ini, kamu bisa baca perikopnya. Itu tidak berbicara tentang penebusan dosa. Karena memang Yesus dari dia lahir sampai dia diangkat, dia tidak pernah berbicara tentang penebusan dosa, tapi pertobatan. Dalilnya lengkap di dalam kitab Matius 16, Matius 19, lengkap semua. Jika kamu tidak berupaya menyucikan dirimu sebagaimana anak ini, maka kamu tidak sanggup, tidak layak, tidak pantas untuk sampai ke dalam kerajaan Allah. Dan di dalam Matius 7 juga Yesus berkata begitu. Yang sampai ke dalam kerajaan Allah bukan orang yang menginginkan kematianku, tapi mereka mengikuti kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi cerita tentang penebusan dosa, matinya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa, itu adalah doktrin-doktrin bapak-bapak gereja yang dijadikan sebagai lucky draw. Benda berharga, cerita berharga di dalam pemahaman teman-teman Kristen, supaya kalian matikan akal kalian. Supaya kalian matikan akal kalian. Kalian dijanjikan dengan penebusan dosa, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Tadi sebelumnya Dinda Mr. Nias bawa data di dalam kitab 1 Petrus nomor 2. Dinda, harusnya kalian, kalau kalian percaya dengan perkataan Yesus, kalian menyatakan arti Kristen itu pengikut-pengikut Yesus, kalian jangan percaya lagi dengan tulisannya Petrus, jangan. Karena Yesus telah menyatakan Petrus itu iblis. Kenapa kalian percaya dengan tulisan-tulisannya iblis? Jelas di dalam Matius 16. Dalam Matius 16 nomor 23, Yesus berkata kepada Petrus dengan sebutan, "Enyahlah engkau iblis." Enyahlah engkau iblis, yaitu Petrus. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Makanya Petrus menulis ngawur dalam kitab Petrusnya, dalam kitab Petrus 1 Petrus nomor 2 yang kau baca tadi itu ngawur. Gitu loh. Itu bukan dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan Allah berdasarkan apa yang diajarkan Yesus. Kau kalau mau sampai ke dalam kerajaan surga, tobat. Bahkan Yesus pernah berkata, ya di dalam Bible Yesus pernah berkata, dengar nih. Jika matamu membuat kamu terhalang masuk dalam kerajaan surga, maka cungkillah matamu. Lebih baik kau sampai ke dalam kerajaan surga tidak punya mata daripada kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kalaulah memang konsep penebusan dosa itu ada, ngapain Yesus mengajarkan begitu? Kalau matamu ini membuat kau tak sampai ke dalam kerajaan surga, cungkil matamu, kata dia. Kalau matamu ini berdosa, cungkil matamu, kata Yesus.
Gitu loh. Kalau memang konsep penebusan dosa itu ada, ngapain dia bilang cungkil matamu? Lebih baik bagi kamu tidak punya mata, tapi sampai dalam kerajaan surga. Daripada kau punya mata, tapi tidak sampai ke dalam kerajaan surga. Kenapa begitu? Karena matamu sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Begitu Dinda Nias. Jadi teman-teman Kristen dengarkan narasi Babang Faruk ini. Ya semoga kalian mendapatkan hidayah. Silakan lanjut. Bantah lagi bibirnya, Mr. Nias. Silakan Oke, teman-teman Bang Kristen Nias. yang mau bantah bibirnya. Bang Silakan. Nias, oke Bang Faruk, aku jawab ya. Jadi kita jangan lari kemana-mana. Tadi kita bahas tentang apakah Yesus mengatakan bahwa dia disalibkan untuk mengampuni dosa. Ya, kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Coba ya, maaf sebentar. Sebentar. Karena saya nggak mau bicara tanpa dalil. Matius 26 ayat 28. Beginilah firman Tuhan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus menegaskan tujuan kematiannya sebagai jalan pendamaian. Terus di dalam Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang ditebus yaitu dosa. Nah, ya itu dosa, itulah dosanya kau. Jangan tambah-tambahi kalimatnya. Apa yang ditebus itu dosa. Masih. Sudah kan, Bang? Jangan ditambah-tambahin kalimatnya. Apa yang Apa lagi, ditebus Bang? itu dosa. Cuma Nias, sebentar dulu. Gracia, nggak open camp saya turunkan. Gamaliel, Kristen apa ya Islam? Kalau nggak open camp saya turunkan. Maaf ya Kak, soalnya ada anak kecil jadi nggak bisa dikasih lihat nanti kena Oh. PL. Agama apa? Saya Katolik. Apa? Katolik. Oh, Katolik. Gamaliel, Iya. agama apa Bang? Kameranya harus diaktifkan, kalau tidak turun Bang. Kristen. Ya, buka kameranya Bang. Iyalah, cocokmologi Faruk ini yang bikin unik. Iya, silakan buka kameranya Bang. Silakan Abang di sini boleh bernarasi, boleh menanggapi. besarkan aku itu, tolong itu. Saya berikan kecil. ke dia. Biar teman-teman Ada Kristen anak ini kecil. mendapatkan edukasi ya dari doktrin yang kalian terima dari Kecil apa Bapak. pula. Paling malas Iya. aku yang kayak gitu. Ada anak kecil. Nggak sama sekalian dengan Kak Gracia kalau ada anak kecil. Kak. Nah, Mr. Nias, ya, data yang kau berikan tadi, Matius 26:28 dan data yang lain itu masih bersifat ambigu. Oke, fokus Dinda, kau bisa sembuh. Insya Allah kau bisa sembuh. Bang Faruk bisa menyembuhkan kau. Tidak bakal karena Yesus adalah tetap juru selamat saya. Ya, berarti ya, oke, kamu berarti menolak kesembuhan. Haleluya. Nih, kalau simak abangnya Dinda, kalaulah memang konsep penebusan dosa itu ada, benar adanya, kenapa dalam Matius 5:29 Yesus berkata demikian? Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kamu, cungkillah dan buang itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa Yesus berkata demikian? Dinda Mr. Nias. Kalaulah memang konsep penebusan itu dosa itu ada, kenapa Yesus mengatakan kalau matamu yang kanan itu berdosa, cungkil mata kananmu. Lebih baik kau datang ke dalam, masuk ke dalam surga dalam kondisi tubuh ya lebih baik kau karena lebih baik bagi kamu jika salah satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke neraka. Kenapa Yesus berkata demikian? Kalau memang Yesus tahu ada konsep penebusan dosa, silakan. Kenapa orang yang berdosa matanya disuruh cungkil matanya? Silakan. Oke, boleh Oke, saya izin ya. Saya akan Tetap coba pakai. jawab dengan Di sini wajib open cam ya. Kalau nggak open cam saya turunkan. Bang Yeskiel silakan open cam Bang. Silakan. Oke. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit ya untuk Bang Faruk tadi mengatakan bahwasannya. Bang, mana wajahnya Bang? Kalau kayak begitu pun juga saya. Saya nggak ada handsetnya lagi dipakai. Iya ditunjukkan dulu wajahnya Bang. Kita diskusi di sini harus kelihatan juga wajahnya. Udah ya. Oke. Saya Maaf.
tolong hargai Abang Nias yang dari tadi beliau awal di sini berapa jam menunjukkan wajahnya. Kalau alasan saya tidak pakai headset, beliau pun juga tidak pakai headset. Saya nggak suka yang begitu. Kalau diskusi di sini dari tadi kita nggak ada yang pakai headset. Tunjukin muka. Kakak Gracia kalau belum bisa open cam karena ada anak, dibereskan dulu anaknya biar bisa open cam, Kak. Kita di sini wajib open cam, Kak. Maaf Kak, soalnya tinggal berdua di rumah, suami kerja, jadi yang ngomong saya. Jadi saya Ya, cuman bukan. Maksudnya dalam keadaan lagi menggendong. enggak, ini lagi main di depan sambil kan kalau lagi jagain. main kan bisa ditaruh anaknya, ya. Benar. Asli. Iya. Karena begini, Kak. Kita di sini wajib open cam, Kak. Oke, selamat sore. Kan bisa begitu. Jadi kalau anaknya datang, kameranya bisa arah ke jidat kakak sedikit, ya kan? Nggak apa-apa itu. Ya, silakan dulu. Coba kakak Gracia kan dari tadi saya rasa udah nyimak. Silakan ditanggapi apa narasi dari Tofaruk. Iya. Panjang kali lebar ya yang dijelaskan sama Bang Faruk tadi. Tapi di dalam Alkitab itu di Yohanes ya, di Yohanes itu mengatakan ya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya gitu kan. Jadi menurut saya ini keyakinan masing-masing ya, keyakinan masing-masing dan tidak ada unsur paksaan dari beberapa pihak ya. Seperti Bang Faruk tadi bersitegas ya mengatakan kenapa percaya gitu kan. Ya namanya juga keyakinan masing-masing. Seandainya kami yang mengatakan seperti itu mungkin Abang Faruk tidak akan terima. Terus untuk Kak Nora, sebelumnya saya minta maaf, saya sudah lihat beberapa VT kakak, ya. Sebelumnya kakak seorang Kristen, bukan? Ya, Terus mualaf, silakan lanjut. apakah saya? Iya. Kenapa kakak mualaf ya dari Kristen ke Islam? Apa sebabnya? Apakah kakak kurang percaya akan iman yang menyelamatkan engkau? Makanya kakak keluar dari agama yang sudah lama gitu loh. Sekarang mualaf ke Islam. Apakah yang membedakan gitu loh? Apa yang membuat kakak tertarik gitu? Kok jadi ke sini temanya? Iya, soalnya dari tadi saya mendengarkan ya, tadi saya mendengarkan. Sepertinya kayak identik gitu loh. Padahal sebelumnya kakak itu agamanya Kristen gitu. Begini Kak. Ini logika aja kakak ya. sudah mengimani. Karena kakaknya kurang percaya, imannya kurang kuat, makanya bisa goyah dan menjadi mualaf. Gitu kan? Iya. Ya, Ya. jadi begini Kak, kalau kita mengatakan dengan beriman, Ya. Iman yang bisa menyelamatkan kita masuk ke dalam surga, iman yang seperti apa? Makanya kalau di dalam Islam ini Kak, itu berakal dulu, baru beriman Kak, bukan beriman dulu baru berakar. Coba kakak pikirkan, iman itu apa? Sesuatu kepercayaan yang kita yakini. Kan begitu, saya meyakini Yesus sebagai Tuhan. Sementara ini yang saya bilang, Kristen coba kalau jujur lah. Jujur ketika berdiskusi. Ada nggak pernyataan Yesus yang minta dirinya untuk disembah? Nggak ada sama sekali. Tapi kita sebenarnya ngotot. Kenapa kita ngotot? Ya karena ini saya katakan doktrin yang dari kecil kita ditanamkan. Sekolah minggu kita sudah dikasih tahu Yesus adalah Tuhan. Kita waktu muda-mudi dikasih tahu tetap Yesus adalah Tuhan. Sampai kita dewasa Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika kita kaji baik-baik, telah baik-baik, yang dimana Yesus mengatakan, Bapa mengutus, aku adalah utusan. Apakah utusan itu sama dengan pengutus? Tentu tidak. Lebih besar yang mengutus daripada yang diutus. Sama seperti Musa juga diutus. Yesus juga diutus. Nabi Nuh juga diutus. Lut juga diutus. Jadi apa bedanya gitu? Makanya saya bilang, Kristen ini kalau bisa menggunakan akal, pasti mereka yakin Yesus bukan Tuhan. Tapi yang digunakan keimanan.
Yang dimana keimanan itu tidak menjamin masuk surga. Di mana Yesus mengatakan beriman kamu sama aku sebagai Tuhan, kamu masuk surga. Tetapi kalau Al-Quran jelas, beriman kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kami dijamin masuk surga. Itu udah pasti. Tapi Yesus tidak pernah menjamin Kristen masuk surga. Bagaimana mungkin? Ini makanya saya bilang, coba Kristen jujur saja. Ada nggak Yesus menyebut Kristen? Menjamin Kristen itu masuk surga? Itu aja dulu. Kalau nggak ada, ngapain saya beragama Kristen? Yesus saja tidak pernah melakukan ibadah ritual seperti Kristen lakukan. Nggak ke gereja hari Minggu. Nggak merayakan tanggal 25 Desember hari kelahirannya. Bahkan hari kelahirannya tidak pernah dicatat. Di mana bisa tanggal 25 Desember kelahiran Yesus? Di mana tertulis? Nah ini yang saya bingung. Kita ke gereja hari Minggu, nggak ada perintah. Yesus pada waktu berdoa di Taman Getsemani dia sujud. Kita bertopak-topak tangan. Kita merayakan hari kelahiran Yesus tanggal 25. Sementara tidak tercatat tanggal 25. Kita percaya Yesus disalib untuk menebus dosa. Sementara kalau kita baca baik-baik, Yesus di hadapan Pontius Pilatus tidak pernah dikatakan, kau dihukum mati disalibkan karena untuk menebus dosa. Tetapi tidak. Rasa dengki mereka kepada Yesus. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu baru betul ketika dia ditanyakan, apakah engkau Mesias itu? Begitu loh, Kak. Tadi Kakak Nora bilang Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan ya. Di sini saya sudah siapkan ya Kak ya. Oke. Petrus ayat 3 ya. Petrus pasal 3 ayat 18. Oke. Apa dikatakan, Kak? Di sini katanya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Kak, Yesus itu tidak menyamakan, Yesus itu sebenarnya itu Allah Bapa ya yang bereinkarnasi sebagai manusia ya, sebagai manusia yang dimana dia menebus dosa manusia, melepaskan manusia dari dosa gitu loh. Terus Yesus itu yang mati itu bukan apanya tapi apa namanya apa namanya itu Tubuh jasmaninya. rohaninya gitu loh ya. Gitu Kak ya. Bentar ya, tak cari. Yang mati apanya? Rohaninya. Bagaimana cerita rohani mati, Kak? Tubuh jasmaninya. Ya, tubuh jasmaninya. Jadi terus Kakak, Ini siapa yang nge-lag ini? Aku atau dia nih? Dia nge-lag itu, dia nge-lag. dan tuh loh Kak, jaringannya coba dibaguskan dulu, kan Kak. engkau. Kak, jaringannya, Kak. Oh iya. Nah, coba Kedengaran nggak, diulang. Kak? Ya, coba diulang, Kak. Apa Kakak bilang? Iya, tadi kan Kakak Nora bilang ya, orang Kristen masuk Aduh, jaringannya Kakak ini. ya bisa masuk surga. Kedengaran nggak Kak? Bukan kedengarannya, Kak. HP Kakak itu jaringannya nggak bagus, putus-putus. Sekarang kedengaran nggak? Suara Kakak Halo? ada, tapi putus-putus gitu loh. Iya. Kedengaran?
Iya, udah Kak, udah. Ya lanjut. Kakak bilang apa oke, tadi? lanjut. Petrus Ya. buka-buka. Lah, Petrus itu bukan yang menyangkal Tadi Yesus. Se. Kedengeran? Ya, bukannya Petrus itu yang menyangkal Yesus. Tidak. Loh, Yesus Petrus itu mana yang menyangkal Yesus? Saya tidak menyebut Petrus ya. Saya tidak Yang menyebut kakak buka itu Petrus. dalilnya di mana, Dari Kak? Ayat Kakak buka datanya di mana? Itu dari ayat Petrus. Itu dari ayat Petrus, bukan Petrus. Adik, nggak boleh. Jadi Petrus yang di dalam Bible dengan Dari Petrus murid ayat itu berbeda. Petrus. Dari ayat Petrus, karena Petrus itu ya salah satu dari 12 murid Yesus ya, bukan Nah, bukan yang menyangkal Yesus itu siapa? Yang menyangkal Yesus siapa? ya. Yang mengkhianati Yesus itu, yang menyangkal Yesus itu yaitu Yudas Iskariot ya. Ada yang menyangkal Yesus 3 kali loh, Kak. Astagfirullah. Saya pikir kakak Ya. menguasai Bible. Itu Petrus ketika menyangkal Yesus 3 kali. Gimana nih? Oh, oke. Saya terima. Oke. Kalau yang menjual Yesus, Yudas Iskariot, Kak Gracia. Oke. Ya, jadi Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, terus catatan Petrus masih diterima. Sementara Petrus sudah dikatakan oleh Yesus, "Nyala kau iblis." Gimana nih ceritanya? Ya, setelah dia bertobat, Ibu. Itulah Jadi kenapa. setelah dia bertobat, maka dia memberitakan Injil kembali. Aduh. Ya. Itulah Begini, kenapa Yesus itu masih apa ya? Masih Begini Kak, Jangan saya deh. membaca ini, Ya. begini Kak, saya membaca Ya, ini iya, pada iya. waktu Yesus Lanjut, di hadapan mahkamah. Coba buka Yohanes 11 Kak. Dari 45 coba Kakak baca. Yohanes 11, itu ketika ketika orang para mahkamah itu lagi ngomongkan Yesus. Kenapa sampai Yesus mereka nubuatkan untuk dimatikan? Coba Kakak baca baik-baik. Ada nggak itu untuk penebusan dosa? Makanya saya bingung, Kristen ini dapat dalilnya dari mana? Coba buka Yohanes 11. Yohanes 11 dari 45. Coba dibaca. Yohanes 11 dari 45 sampai 45 Ya. ya. Ya, dibaca dulu Kak. Nanti saya suruh stop. Yohanes 11. Coba Kakak buka. Ya. Oke, Kakak ini pakai apa dia? Pakai Bible-nya, makanya lama. Yohanes 11 Mulai dari 45 Kak. 45. Baca dulu Kak. Perikopnya apa dikatakan di situ? Awas. Perikopnya dibaca Kak. Makanya saya bilang, poin untuk mengetahui Yesus disalib itu untuk apa? Jangan dari catatan-catatan yang dimana di situ catatan-catatannya itu tidak merujuk kepada Yesus di hadapan mahkamah. Kita harus tahu. 45 ya. Iya, sedikit Kak. Kita harus tahu kenapa Yesus mau disalibkan. Itu dari mereka pada waktu di sidang. Bagaimana mungkin tersangka itu di sidang tidak tahu karena apa kasusnya? Itu secara logika lah Kak. Nah silakan. Perikopnya apa Kak? 45 kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Ya, Mbak baca pembunuh Yesus itu karena apa? Silakan. Dari 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melewati Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi sampai berapa? Sampai ayat Baca berapa? dulu Kak, biar kita dapat poinnya kenapa Yesus mau dibunuh. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Nah, apabila Apa masih lanjut? ya lanjutlah Kak. Kakak dapat nggak poinnya kenapa dia mau dibunuh? Belum dapat Kak. Baca aja terus. Iya. Nah,
Sampai di mana tadi? 48 masuk 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, sebentar dulu Kak. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Artinya apa? Para mahkamah agama dengan orang Farisi takut kalau orang Roma nanti menjajah bangsa Yahudi. Lanjutkan lagi. 49. 49, oke. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Selesai dulu sampai situ. Apa dikatakannya Kak? Pertama, mereka kalau tidak membunuh Yesus, mereka takut orang bangsa Roma akan datang menjajah bangsa Yahudi, merampas kota mereka dan merampas bangsa itu. Itu katanya di situ jelas. Mereka takut karena apa? Mereka sudah mulai percaya kepada Yesus, yang dimana Yesus selalu membuat mukjizat. Kan itu katanya. Nah, berikutnya lagi. Hal itu dikatakannya, sabar dulu Kak. Jangan, makanya saya bilang ini akan timbul dari keimanan doktrin lagi. Iya, lanjut. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini. Hal itu dikatakannya bukan dirinya sendiri, tetapi imam besar pada tahun itu, ia bernubuat. Dia bernubuat apa? Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi Yesus harus dikorbankan untuk bangsa itu, biar bangsa mereka itu selamat dari penjajah Roma. Mereka takut bangsa Roma datang. Terus apa lagi? Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim. Artinya bukan Yesus saja yang dikatakan anak Elohim. Bangsa Israel selalu menyebutnya mereka itu anak-anak Tuhan, karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Makanya dikatakan ini apa? Dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai-berai. Jadi bukan Yesus saja anak Elohim, tetapi memang bangsa Israel ini anak Elohim juga dikatakan. Karena apa? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, yang dimana nasabnya itu dari Yakub, anak dan cucu dari Abraham. Makanya Abraham dinisbatkan sebagai bapa segala bangsa. Jadi bukan Yesus saja anak Allah, tetapi mereka menolak keberadaan Yesus. Makanya kita buka di dalam Lukas. Ya, iya toh, anak Allah bukan aja Yesus. Biar dulu poinnya, sabar dulu Kak. Ibu juga kan anak Yesus dulunya kan. Sabar dulu Kak. Saya pakai data di sini Kak. Saya bukan modal comor. Ya. Kata bantah tuh harus data saya. Makanya di mana tadi itu Faru ngotot, di mana di situ konsepnya penuh. Nah, kita buka di dalam Lukas 22. Coba kamu buka, Dek. Lukas 22, mulai dari 63. Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kita baca. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulnya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang
para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Sebelum saya lanjutkan, Mesias ini bahasa Ibraninya, bahasa Indonesianya artinya apa? Orang yang diurapi. Mesias kan? Kalau bahasa Yunaninya Kristos, betul? Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus? Tuhan. Nah, mereka bertanya, apakah engkau adalah Mesias? Kalau bahasa Yunaninya, apakah engkau adalah Kristus? Katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Sementara malaikat sudah mengasih tahu, telah lahir bagimu, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Juru selamat. Manusia. Lanjutkan. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Kenapa dia katakan begini? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak menerima Yesus. Kenapa? Orang Yahudi itu harus ada nasabnya, yaitu Ben. Yesus siapa bennya? Sementara dia tidak punya ayah kandung. Contoh saya. Lah ayah kandungnya Yusuf, ibunya Maria. Loh, berarti Yesus itu berarti spermanya Yesus. Gimana? Itu kan Yesus kan itu dikandung dari Roh Kudus ya, bukan antara persetubuhan antara Gracia Yusuf dan sama Kak Maria. Gracia. Makanya jangan potong saya. Contoh kayak si Lase itu marga. Betul nggak? Betul nggak, Dek? Iya. Nih, Lase itu marga. Nah, Iya, langsung marga. contoh saya, Nora Aritonang binti Aritonang. Nama bapak saya. Nah, Yesus, siapa nama bennya? Nama bapak kandungnya? Gak ada. Dia bapak. Loh, apa nama bapak kandungnya Yesus? Makanya Yesus ditolak. Yesus ditolak karena dia tidak ada ayah kandungnya. Yang dimana orang Yahudi mewajibkan harus ada dia punya keturunan bapaknya. Orang Yahudi ini rasis. Rasis Aku sangka Yahudi. sebentar ya kan. Aku sangka sebentar. Oke. Maaf nanti di pembahasan kedua 11 ini tadi di Lukas 22 ayat berapa ini, makanya kalau kita baca kitab jangan potong-potong. Nah, mengapa Yesus mengatakan bahwa jikalau aku mengatakan pun engkau tidak percaya? Ya karena orang Farisi, orang ahli Taurat itu memang bebal orangnya. Jadi sekalipun dia mengatakan bahwa aku Yesus, tunggu sebentar. Kok bilang bebal? Bukan sebentar. bebalnya. Sabar dulu. Dek, makanya kalian harus tahu ada tradisi Yahudi dengan Farisi, Dek. Tradisi Makanya. Yahudi ini mempunyai tradisi, Dek. Makanya Tunggu sebentar. kalian itu Jadi Kristen yang ibu tidak ada tadi nasab. ngomong saya tidak potong-potong. Saya tidak potong-potong. Bukan, begini, saya Ya. bingung. Kristen ini tidak mempelajari nasabnya orang Yahudi sama seperti Islam. Sama seperti Islam. Bentar. Coba kamu buka ini, Dek. Udah dah, biar tidak apa. Matius 1, coba. Jangan lari kemana-mana dulu. Kita Ya, bahas dulu buka dulu satu-satu. Matius 1. Buka dulu, jangan lari kemana-mana. Biar tahu kamu orang Yahudi bagaimana. Biar tahu kamu orang Yahudi. Kamu kan Kristen. Memang benar Mister Tuhan. Nias, memang benar Memang. Mister Sabar Nias. dulu, Memang benar sabar dulu. Mister Nias, Sabar ya. dulu. Ya, Sabar. tidak melihat Sabar. namun percaya. Sabar dulu lah Kak Gracia. Enggak, begini loh. Sekarang begini, saya tanya dulu sama kamu. Ya, saya tanya dulu sama kamu. Silakan. Matius 1, kelahiran Yesus. Coba kamu baca. Di mana? Bentar dulu ya. Bentar.
Matius 1 nomor 1. Apa dikatakan di sini? Hmm. Ini silsilah Yesus Kristus. Kenapa? Nah, kenapa harus ada silsilah? Kata Iya, ibu sama karena kamu. itu. Iya, aku jawab. Karena itu sudah dinubuatkan dari kitab PL. Di mana dinubuatkan tentang silsilah, Dek? Di mana ini nubuatan akan ada nubuatan silsilah Yesus di mana, Dek? Jangan kau nambah-nambah. Makanya saya bilang Sebentar. Kristen, kenapa di sini kalau naik ke room Islam selalu menggunakan doktrin? Kenapa harus ada silsilah? Karena orang Yahudi ini harus ada nasabnya. Biar jelas Yesus ini dari mana. Ternyata silsilah ini dari Yusuf, bukan dari Maria. Sementara Yusuf bukan ayah biologis. Makanya ditolak. Sebentar, Ibu. Mengapa Yesus tidak memiliki bapa secara jasmani? Dia Saya bukan lahir tidak secara tanya jasmani. kenapa tidak memiliki bapak. Karena di dalam Ya, Islam pun juga Nabi Isa itu tidak ada bapaknya. Makanya dikatakan Isa ibnu Maryam. Tidak ada, karena tidak ada bapaknya, makanya tidak dikatakan dia bin. Nah sekarang Ya, saya kenapa- tanya, Yesus ini ben siapa? Yesus ini siapa? Maksudnya? Iya, ben siapa dia? Maksudnya gimana? Ah, kan nggak tahu kok kan? Nah, makanya ngomong itu saya yang bilang, jelas. Kristen ini so tahu, giliran dikasih tahu Iya, katanya. Yang Makanya jelas ngomong lah yang Kak, jelas yang dulu. jelas lah Kak. Makanya saya bilang deh, sekarang makanya diam dulu Kak Gracia. Yesus ini orang apa? Iya, betul. Dia orang Batak Nias atau dia orang Yahudi? Dia keturunan Yahudi. Nah, kalau keturunan Yahudi itu dikatakan Ben. Artinya nama bapaknya kayak kita bin. Oh, Binti. Tadi pertanyaan Ibu, kenapa dia tidak memiliki bapak? Karena dia bukan Saya lahir tidak secara tanya memiliki biologis. bapak. Saya bilang dia ditolak karena tidak memiliki bapak. Iya, dia karena dia lahir bukan secara biologis, tetapi dia lahir secara roh. Karena dia tidak memiliki bapak, Dek, yang dimana orang Yahudi harus ada nasab dari bapak kandungnya. Makanya dia ditolak. Makanya dia dituduh ibunya tuh seorang wanita penjina. Masa kok nggak tahu Iya, sih? karena dia memang kudus, dia berasal dari roh. Makanya dia Saya tidak tidak memiliki. tanya yang soal kudus. Kau paham nggak sih, Dek? Kenapa? Makanya ibu Kenapa jadi orang Islam Dek, karena tidak karena memahami Iya, secara iman, karena tidak paham, menggunakan tidak logika apa, saja. Makanya kalau tidak ibu menggunakan mencermati gitu loh. iman pasti ibu gak akan begini jadinya. Ya, Memang iman agak itu susah saya kalau- bilang. Sekarang saya kalau tanya, sudah kalau kalian mau- meyakini Yesus itu 100% adalah Tuhan, apakah taiknya Ya. Yesus Tuhan juga? Aduh, ini Lah, ngomongnya udah Ini udah gak berbobot bisa. lagi. dari Loh, sekarang nggak Sudah bisa tidak ngomong berbobot begitu. ini. Sekarang saya Udah. tanya. Sudah tidak berbobot. Loh, Sudah bukan tidak begitu. berbobot. Loh, coba saya tanya. Otaknya udah begini. Yesus 100% Tuhan tidak? Iya, 100%. Ya, Tuhan, 100% Ketika lah. dia membuang kotorannya, apakah kotorannya itu Tuhan? Ya ampun. Kami tidak pernah membahas soal itu. Ibu. Nah, makanya Kami dari tidak sini pernah kalian masuk. tidak dalam terima kan? Alkitab kami itu Kan nggak saya tanya. ada Kak. Dulu Bu, ya. Ibu Gracia diam. Sekarang saya tanya. Kok masuk dalam kotoran Sabar berarti kakak dulu, nggak Bu. berterima, nggak Sabar. berterima. Ya. Pakai logika bisa nggak? Makanya Pakai logika kakak, bisa nggak? makanya kakak Bisa nggak keluar pakai logika? dari agama yang Saya dulu dari data. sebelumnya karena Saya kakak nggak dari data, berterima, Ibu Gracia. imannya kurang kuat. Saya dari data. Coba pakai ini. Apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Jawab, buka mute-nya. Apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Yes, karena itu adalah firman sendiri. Oke, Yesus Tuhan bukan? Yes. Ya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus Allah berkata, Bapa satu. nanti perkataan Tuhan adalah Tuhan. Iya. Iya. Nah, ketika Yesus membuang kotorannya berasal dari diri Yesus, yang mana Yesus Tuhan, dia juga Tuhan, kotorannya. Sekarang Lah. pertanyaannya kok sampai di kotoran gitu loh. Kok sampai di Giliran kotoran itu nggak mau kan nggak terima. masuk akal, nggak masuk. Masuk akal. Kotoran Sekarang itu saya tanya sama, lagi. kotoran itu Apakah sama kayak ludahnya Yesus adalah Tuhan? Aritonan gitu Apakah loh. Sama ludahnya kayak Yesus pemikiran adalah Tuhan? kearitonan. Jawab aja, Kak. Udah kotor. Apakah ludahnya Yesus Jadinya adalah seperti Tuhan? itu. Apakah ludahnya Yesus adalah Tuhan? Tuhan. Diam dulu Kak Gracia. Kau lebih tolol daripada apa? Coba buka mute-nya. Masing-masing. Ya mending tolol, Ya. menyembah manusia yang punya kotoran itu bagaimana? Apakah ludahnya Yesus adalah Tuhan, Nias? Iya, karena itu berasal dari dirinya. Nah,
sekarang kotoran itu berasal dari dirinya tidak? Ya, berasal dari Tuhan semua. Dari Tuhan Ya. juga. Ya. Ya. Udah, selesai, selesai. Apa yang keluar dari diri Yesus adalah Tuhan juga. Berarti kencingnya, muntahnya, tainya juga adalah Tuhan. Selesai kita. Tapi lucu banget. Kok sampai di situ pertanyaannya, Kak? Masa Kakak Ya nggak tahu iyalah, itu? coba kau berpikir. Kalau yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan juga, kotoran Ya. keluar dari Tuhan, kentut juga dari Tuhan, ya Tuhan juga. Selesai. Jadi sebenarnya, Ini keluar dari mana kan? loh, sekarang Ya. begini, kalau di dalam Islam, ludah saya itu bukan saya. Oh ya, Kanora, saya jawab sedikit ya. Jadi Ludah apa saya namanya, bukan saya. kalau kasih pertanyaan itu yang masuk akal, yang Ludah berwibawa, saya yang kalau bukan ludah bermanfaat, kakak berarti itu yang membangun. gentayangan dong. Loh, sekarang coba kakak berludah. Ludah kakak itu kakak nggak? Coba kakak berludah, kakak muntah. Ludah kakak itu kakak nggak? Nggak, jawabin aja dulu yang bagian itu. Waktu kakak kentut kakak itu kakak nggak? Waktu kakak berak, tai kakak itu kakak nggak? Ini manusia yang tidak berakal. Ini manusia yang tidak berakal. Udah mati coba. akalnya. Ito, coba tanya sama Ito Gracia ini, anaknya laki-laki atau perempuan? Anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan itu. Perempuan. Nah, kalau apa yang keluar dari diri kakak adalah kakak, Percaya. berarti anak perempuan kakak boleh dong ditidurin sama suami Jangan. kakak. Berarti anak perempuan kakak adalah kakak kan? Berarti boleh dong suaminya kakak meniduri anak perempuan kakak. Gimana Apa tadi logika dia- Klenten? Dia bilang yang tadi begini itu. Itulah Kak, kalau hanya menggunakan akal saja, tidak menggunakan iman. Kalau menggunakan iman tidak seribet ini, tai pun bisa kalian jadikan Tuhan. Kalau menggunakan iman, tai pun bisa jadi Tuhan. Inilah sebenarnya Kali-kali, otak Kok. mereka itu. Berkali-kali kita sampaikan sama teman-teman Kristen, ya. Coba kalian pahami, kalian ini sebenarnya pengikut pengajaran-pengajaran Yesus atau pengajaran-pengajaran Paulus. Pengajaran Paulus lah yang mengatakan kalian diselamatkan karena iman. Kalaulah kalian memang diselamatkan karena iman, kenapa Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 29, jika matamu membuat kamu berdosa, maka cungkillah matamu. Kan jelas datanya, cungkillah matamu. Kalaulah diselamatkan karena iman, kenapa Yesus memerintahkan mata yang berdosa itu dicungkilkan? Ya Fajar, silakan buka kamera, buka mute. Dari agama apa? Parah, kalau udah pakai doktrin itu parah. Kalau udah pakai doktrin, tai pun bisa jadi apa? Tuhan. Tai pun. Makanya saya bilang, keimanan di dalam Kristen itu kalau katanya menjamin masuk surga, tai pun juga bisa masuk surga. Menyembah tai pun bisa masuk surga. Lah iya, apa yang keluar dari diri Tuhan adalah Tuhan. Apa yang keluar dari diri Tuhan adalah Tuhan. Jadi tidak perlu pun menyembah Yesusnya, kalau sembah itu tainya masuk surga. Karena dia Tuhan. Loh, pemikiran kakak itu pemikiran logika kita lah. Saya berludah. Mana mungkin ludah itu adalah saya. Walaupun asalnya dari saya. Ya Allah. Sembahlah batu itu. Mending saya sembah batu daripada sembah biji jakar. Mending. Katakan. Dikasih yang sehat, cari yang... Dikasih yang tidak ribet, cari yang ribet gitu. Akal sudah mati ya kayak begini. Sedih dong kamera nang mulu. Ini saya undang buka kamera tuh. Silakan Ito. Sagala. Nora emosi, bukan emosi. Tapi kalau emosi sama orang botol ya wajar. Apanya? Kenapa potong? Potong lah. Mama Sini bawa sana sini. Biar taruh piring. Mana?
Sagala, itu Sagala. Oh, Sagala. Oh. Buka kameranya. Mending saya ngajar kepada anak saya yang kecil 6 tahun ya. Bener. Ya, aku tengok dari apanya tadi udah datang dia punya casing kan. Allah sekali. Itu. Woi. Buka kameramu. Loh, belum buka kamera tuh. Dari tadi aku buka kamera loh. Bukan, ini si Sagala. Oh, Sagala. Oh. Buka jolo kamera mi. Asatari ro ganteng mi. Nani botoho membuka kamera? Omong tayo itu. Nalawakon doho. Oh, malawakon. Oke. Hodo nalawakon. Buka jo kamera mi. Dakwat tuh sih to. Ah. Wih, nalawakon doho. Amang tadi. Ito pasito ko. Urus my baby. Neon mangani. Nani botoho na membuka kamera? Ayo yang jual nomor ko itu. Oh, lo buka mah kamera mi. Buka. Ada bicara buka. Belajarkan dulu itu. Sebentar. Ada. Mana apanya? Halo. 10.000. Enggak nama tua ho. Poso do pe ho. Poso. Laki itu, laki-laki dengan laki-laki. Tadi kalau perempuan dengan perempuan modal congor kami saja. Iya. Silakan, Sagala. Apa yang mau kita diskusikan? Silakan, Sagala. Memang jagor memang pernyataan nih kakak Om memang. Kakak Noron. Una berbahasa Batak kok, dan dia tuh si halakon di Toruon. Bahasa Indonesia mah ho. Ale harap Batak do itu. Oh lo, unang berbahasa Batak dan Aritona. botoh lagi berbahasa Indonesia mah ho. Tipau, itu Faruk madongan mui. Ya, silakan, Sagala, silakan. Ya kalau aku ya salut aja nengok pernyataan kakak ini, Nora Aritonang ini. Ya kalau salut sama pernyataannya itu Nora, kenapa masih Kristen? Iya, tetap juga Kristen. Ya berarti itu munafikan salut sama pernyataan dia, tapi di sisi lain masih Kristen. Itu kemunafikan namanya itu Bukan. Itu namanya enggak kemunafikan itu bang. Kenapa kemunafikan? Loh, kenapa dikatakan kemunafikan? Ketika salut dengan pernyataan itu Nora, berarti sepakat dengan apa yang dikatakan oleh itu Nora. Ketika sepakat dengan perkataan itu Nora, kenapa masih Kristen? Sementara narasi-narasi dari itu Nora, ya itu tidak membenarkan kekristenan. Tidak membenarkan kekristenan. Kan tidak ada narasinya itu Nora yang membenarkan kekristenan. Karena narasi-narasi beliau itu yang dia kutip dari apa yang tertulis di dalam Bible kalian. Tadi dibilang kakak Nora Aritonang tadi kalau memang yes ada Tuhan berarti kotorannya pun ikut Tuhan gitu. Tidak, itu karena berdasarkan logikanya lawan diskusinya sebelumnya. Logika dari lawan diskusinya seperti itu. Apa yang keluar daripada diri Yesus itu juga Tuhan. Kan gitu. Maka ketika lalu dibalas itu Nora logikanya. Berarti ketika Yesus mengeluarkan kotoran itu juga Tuhan, kan gitu. Termakan dia dengan logika sendiri. Berarti kalau kita terima Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan, berarti kotorannya pun ikut Tuhan gitulah kira-kira ya. Ini sebenarnya gini ya, sah-sah saja kalau kalian katakan Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan. Jangankan Yesus, sendal jepit sebelah kiri pun kalau kalian yakin dia Tuhan, silakan, sah-sah aja. Tutup panci pun kalian yakini Tuhan, itu sah-sah aja. Yang jadi pertanyaannya, apakah ada validasi dari Yesus membenarkan kalian ketika kalian panggil dia Tuhan, kalian menganggap dia Tuhan,
Apakah ada validasi dari sendal jepit dan juga tutup panci ketika orang-orang menuhankan tutup panci dan juga sendal jepit? Kalau tidak ada, berarti klaim ketuhanan dari sosok yang kalian yakini itu hanya sepihak. Sepihak kali saja kalian mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus tidak pernah memberikan validasi kalau dia Tuhan, gitu loh. Sebenarnya tadi saya setuju tadi dengan pernyataan kakak itu, karena dibilangnya kalau di mana tadi kalau memang Yesus memang betul Tuhan, seharusnya kan Yesus kan nggak merasa ketakutan waktu dia mau disalib. Ya, Matius 26. Matius apa di Yohanes itu? Matius 26 juga ada kisahnya. Matius 26 ya. 11. Iya memang itu terbuka, memang logika saya memang terbuka, memang betul. Memang betul. Seharusnya memang kalau memang Yesus Tuhan itu harusnya tidak perlu merasa takut, ya kan? Ya itu. Ada lagi Ya, narasi yang lebih nggak masuk akal lagi dalam Lukas 24. Masa Tuhan minta ikan goreng? Tuhan Iya juga, memang. kelaparan. Iya kan? Masa Iya, Tuhan iya. kelaparan minta ikan goreng? Matius 21. Masa Tuhan memerintahkan ngambil keledai orang? Markus 15. Masa Tuhan ditonjok wajahnya, dipukulin orang, gitu loh. Kan nggak masuk akal. Berarti bukan Tuhan. Sementara ya, definisi kata Tuhan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, yang dipuja dan disembah Maha Kuasa. Serta Maha Kuasa, bagaimana Maha Kuasa dipukulin? Bagaimana Maha Kuasa dibunuh? Bagaimana Maha Kuasa merasakan lapar? Bagaimana Maha Kuasa ketiduran di perahu? Kan nggak Maha Kuasa berarti. Gitu loh. Iya. Kalau kita bandingkan lah ya, antara Yesus dengan Firaun, kalian tahu nggak cerita tentang Firaun di zamannya Musa? Tapi gini aja dulu, Le. Bang Adipan, Bang Faruk. Iya. Gimana Le? Percaya nggak Bang Faruk ini kalau Yesus manusia yang suci? Apakah aku percaya kalau Yesus manusia yang suci? Bagaimana aku mempercayai kalau Yesus manusia yang suci, sementara Yesus sendiri nggak percaya kalau dia suci? Yesus nggak percaya kalau dia suci. Dalilnya di mana? Di dalam Bible, ketika seorang pelacur yang kedapatan berzinah di hadapan di depan Yesus, diminta kepada Yesus untuk menegakkan hukum Taurat kepada dia, di mana perempuan itu harus dilempar batu sampai meninggal dunia. Yesus berkata, siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak berdosa, hendaklah dia melempar perempuan itu pertama kali, kata Yesus. Tidak ada yang berani melempar perempuan itu termasuk Yesus. Berarti Yesus nggak suci. Gitu loh. Karena dia sendiri berkata kan, siapapun di antara kalian yang tidak berdosa atau suci, hendaklah dia yang melemparkan perempuan itu pertama kali. Kan gitu. Ternyata tidak ada yang melempar, termasuk Yesus. Yesus meninggalkan dia. Berarti Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya suci. Kalau dia menganggap dirinya suci, dia dulu yang melemparkan perempuan itu. Gitu loh. Ketika Yesus aja nggak percaya kalau dia suci, bagaimana layak paksakan aku percaya kalau dia suci? Iya, itu kan karena Yesus mengajarkan pengampunan. Tidak ada di data itu mengatakan ampunilah perempuan itu, nggak ada lah. Jangan ditambah-tambahkan Biblenya. Tidak ada. Gitu loh. Yesus tidak pernah mengajarkan pengampunan. Yesus itu mengajarkan pertobatan. Baca literasinya dalam Matius 16 dan juga Matius 19. Dan juga baca lagi literasinya dalam Matius 5 nomor 29. Iya kan gini juga Bang Faruk. Seharusnya kan manusia kan harus penuh pengampunan. Gimana? Ya kan manusia kan harusnya kan mengampuni. Manusia harusnya mengampuni. Iya, selayaknya mengampuni kok. Walaupun orang sana yang melakukan kesalahan kan harus kita ampuni. Nggak usah kita semena-mena. Pengampunan itu tidak berdasarkan manusia lah, tapi berdasarkan hukum. Kalau kita kembalikan kepada pemikiran dan pemahaman Yesus yang notabene-nya orang Yahudi, pengampunan itu tetap harus punya konsekuensi. Contoh ini, ketika ada orang yang membunuh keluargamu, mencungkil mata keluargamu, mematahkan tangan keluargamu,
Kau ampuni dia, tapi pengampunan itu tetap ada konsekuensi berdasarkan hukum Taurat. Mata balas mata, tangan balas tangan, gigi balas dengan gigi. Tiada pengampunan yang sia-sia menurut pemandangannya Yesus. Makanya konsep pengampunan di dalam pemandangan dan pemahaman Yesus itu berbeda dengan konsep pengampunan yang dalam pemahaman dan juga pengertian teman-teman Kristen. Beda. Jadi mengampuni itu bukan gitu. Contoh nih, ada orang yang membunuh keluarga lain, ya lain mengampuni silahkan, tapi pengampunan itu tidak serta-merta membuat dia terbebas dari hukum. Dia harus tetap dipidana karena melanggar hukum, dipenjara dia. Kalau kita malah, apakah kau sudah mengampuni dia? Udah, tapi proses hukum tetap berjalan, begitulah. Tidak ada pengampunan tanpa konsekuensi yang diterima dari pelakunya. Itu ajaran Yesus, gitu loh. Sementara ajaran-ajaran dari teman-teman Kristen dan juga bapak-bapak gereja tidak selaras dengan ajarannya Yesus, gitu loh. Gimana lagi? Iyalah ya. Iya ya. Berarti biarpun orang bersalah kita ampuni, tapi tetap dia harus menjalani hukuman gitu ya? Iya, tetap dia harus menerima konsekuensinya, gitu loh. Contoh lah, ada orang yang menipu sebesar 500 juta, gitu loh. Iya. Dia minta maaf sama apakah dengan maaf yang kau berikan mau kau uangmu hilang 500 juta? Tentu tidak lah. Tidak kan, makanya pengampunan atau maaf itu tidak boleh menzolimi orang lain, bahkan diri sendiri nggak boleh. Itu ajaran Yesus, itu nggak boleh itu. Ya oke, kau maafkan, dimaafkan dia, tapi ya bayar 500 jutanya. Gitu loh. Makna pengampunan itu semua rasa yang pernah kurasakan ketika kau makan atau kau tipu aku 500 juta sudah ku maafkan, tapi hakku harus kau kembalikan. Pengampunan itu tidak serta-merta tidak mengembalikan hak orang lain, harus dikembalikan hak orang lain. Gitu loh. Kalau kayak gitu enak kali lah kan ku datangin aja rumahmu, ku colok Iya, ya. 500 juta, ampuni aku, cair aku 500 juta gitu loh. Gimana? Lanjut. Iya. Oke lah. Oke apa ini? Oke lah meninggalkan kekristenan atau oke lah tetap Kristen? Ku terima lah pendapat lah itu. Ya karena memang logika kan. Iya logika. Pun karena logika juga. Karena memang logika dia memang. Ya memang pengajaran Yesus itu logika. Pengajaran Iya. Paulus yang tidak logika lah Pengajaran Paulus yang tidak logika. Kenapa pengajaran Paulus itu logika? Iya kan nggak semua juga Kristen Orang yang berbuat sebenarnya pun. Tahu Bang Paro? Oi. Sebenarnya pun orang Kristen pun nggak semua ngikuti Kristus, Yesus. Mengikuti siapa? Ya mungkin yang mengikuti siapa tadi? Ya Paulus bisa jadi. Bapak-bapak gereja, Bisa. ya kan? Ya bisa jadi. Sintua, Parhangir, dan kisah itu sudah disampaikan di dalam Al-Quran penyesalan orang-orang kafir di dalam neraka, di mana di dalam neraka itu dia berkata, ya Allah ya Tuhanku, nyesal kalilah aku angkat si fulan sebagai temanku, nyesal kalilah aku anggap si fulan sebagai sahabatku. Kalau saja aku tidak mengangkat dia, tidak menerima dia sebagai temanku, niscaya dia tidak akan menyesatkanku. Tapi sia-sia semua itu. Ya gitu juga dengan Nanti kalau tidak juga bertobat mengikuti ajaran Yesus sebagaimana ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti setelah kematian akan berkata begitu juga. Seandainya aku tidak mendengarkan perkataan bapak-bapak pendeta, aku tidak mendengarkan perkataan bapak-bapak, tidak membaca tulisan Paulus, dan aku tidak mendengarkan doktrin-doktrin dari gereja, niscaya aku tidak menjadi orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Nyesal tapi percuma, sia-sia penyesalannya. Karena apa? Amal sudah ditutup. Iya, tapi tolonglah penyampainya jangan pula gerasak gerusuk. Kayak Tuhan, jadi Tuhan itu gak enak juga. Santainya kita penyampaiannya santai kita. Mantanmu itu, mantanmu.
secara logika itu memang benar memang itu. Secara logika memang benar. Tiba coba Beni. Beni Josi tahun. Lang arong babi ko ba? Lang Baba mini kudo dang babi. Ada mo. Baba mini kudo dang babi. Oh, iyo. Beni Josi cintaon. Baga nai do ho. Iyo mah. Baga nai ho cinta. War mo yung pesi cinta do. Beni Josi cinta orang ah. Baga cinta. Cinta rasmi. Cinta? Sungun dia do ahami. Filter mi. Asidang menyatu tuh bohi. Selamat sore. Sore cinta. Masih teringat kau waktu. Boleh saya mau kasih penjelasan dulu sama kalian karena kalian tak paham. Siapa dah dulu itu Faru? Boleh, Jangan Kak. gitu. Sombong kali kau. Apa dulu? Oh. Apa dulu? Bukan sombong Apa sih, saudaraku, tapi memang kalian betul-betul nggak ngerti kalian Alkitab, betul. Saya jelaskan, oke? Saya jelaskan ya. Noise siapa yang noise ini? Yang noise siapa itu? Dicinta, namanya cinta. Coba panggil namanya dulu itu. Gimana? Cinta dong. Noise, noise. Dokon, cinta noise di honimu. Itu ang madlokon. Itu naman pen. Oke, saya jelaskan, nggak usah ngomong noise, ya. Kalian menyesatkan, tahu? Biar aku jelaskan, biar kalian nggak sesat selamanya. Bikin-bikinlah cinta sama dia. Tahu kalian Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus mengusir penyesat. Kalian yang diusir, kalian yang menyesatkan. Siapa? Lai Sagala yang noise ini. Tidak, dia. Itu rasmi. Itu jangan pakai topeng lah itu. Nakutin itu. Itu jangan nakutin lah gitu dulu. Aku jadi teringat sama supir angkot itu yang itu ketangkap di angkot sama supir angkot. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jangan lari-lari iblis ketakutan. Kamu iblis ketakutan, Faruk. Aku bilang aku mau jelaskan. Kamu lari yang lain-lain. Kamu ketakutan. Kau takut sama aku. Kau takut dengar narasiku. Tapi Itu kau nggak itu. katakan Muka angkot. gitu siapa? Gimana sih? Kamu gitu siapa? Kamu iblis keparat. Kamu nggak berani kau jauh sama aku. Ya aku dari kamu. Nanti Iblis keparat kalian dua, kau sama si Nora iblis keparat Ya menyesatkan jangan kalian dua. mukanya berjangan nakuti. Aku bilang aku mau jelaskan, kenapa kau tak mau dengar? Aku mau jelaskan, kenapa kau tak mau dengar? Oke, buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kamu baca di situ, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia menjadikan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Artinya di situ, firman itu adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Allah yang menjadikan segala sesuatu, merendahkan diri jadi manusia, namanya Yesus. Untuk apa Dia merendahkan diri? Untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa Dia menyelamatkan manusia? Dengan cara menanggung hukuman manusia. Karena manusia di neraka itu dihukum, disiksa.
Kalau Allah datang sebagai Allah, otomatis tidak bisa menanggung hukuman manusia karena tidak ada yang bisa menyiksa Allah. Sehingga Allah rela merendahkan dirinya jadi manusia supaya dapat menanggung hukuman manusia. Menanggung hukuman manusia artinya dia yang disiksa, menggantikan siksaan kita. Begitu saudaraku ya. Jadi berhenti kalian menyesatkan. Ya, Allah merendahkan diri jadi manusia supaya dapat menanggung siksaan kita. Begitu. Karena manusia di neraka itu disiksa, dihukum. Sudah. Ya. Sudah. Sabar dulu, jangan iya. Kalau dia datang sebagai Allah, dia tidak bisa disiksa. Siapapun tidak bisa menyiksa Allah, baik Allahmu yang palsu itu tak bisa menyiksa Allah saya. Paham? Karena Allahmu yang palsu itu menunjukkan dirinya itu sama kalian tidak bisa. Bagaimana wajah? Jangan kau mute, karena Allahmu yang palsu itu tak mampu memperkenalkan dirinya kepada kalian karena dia tak ada kuasa. Kau paham? Mana Sudah. kuasa Allahmu menunjukkan wajahnya kepada kalian? Tidak ada kan? Sudah. Hah? Mana Sudah. wajahnya? Mana? Bagaimana rupanya? Nah, Sudah. Saya tanggapi. nanti keinjak jumpa di jalan, bagaimana itu? Nggak kenal. Sudah. Bagaimana Sudah, rupa saya tanggapi. Allahmu? Sudah. Bu, dengar saya- belum? saya- Allahmu saya- itu tak punya kuasa sehingga kalian disuruhnya menanggung hukuman sendiri. Kalian Islam menanggung siksa kubur, masuk ke neraka, dicuci pakai api, dibakar pakai api. Kalian disiksa, dihukum siksa kubur. Kami tidak, karena Allah kami mampu menanggung hukuman kami. Itu perbedaan Allah kita, saudara ya. Jadi berhenti kamu cocok. Ya, kamu nggak malu punya Allah yang tak punya kuasa. Allah kami punya kuasa. Paham Sudah. kau? Mau sampai kapan kau ngomong? Apa? Rasmi? Sudah? Oke. Nah, dia mengatakan ya Tuhanmu tidak terlihat, berarti dia tidak ada dengan framingan yang lain-lainnya. Hari ini, aduh, di-mute dulu Rasmi. Bukan mukamu yang jelek, suaramu yang jelek. Ya, hari ini Bang Faruk akan membuktikan gitu loh, bahwasanya Yesus itu adalah umat Islam. Yesus itu Islam. Karena apa? Karena dalam Yohanes 20 nomor 29, Yesus berkata, ini kata Yesus ya, saya gunakan kata Yesus ya. Apa kata Yesus di sini? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Yesus mengatakan orang-orang yang tidak melihat tapi percaya itu berbahagia. Kami tidak melihat Tuhan kami tapi kami percaya. Menurut Yesus dalam Yohanes 20 nomor 29, kami adalah orang-orang yang bahagia. Sementara orang-orang seperti Rasmi dilemparkan ke kandang babi, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, Yesus sendiri mengatakan. Yang kedua, data ini. Nah, itu Rasmi. Bentar, sabar dulu. Dalam konteks apa? Dalam konteks apa Yesus mengatakan? Sabar dulu. Dalam konteks apa Yesus mengatakan berbahagia karena tidak melihat? Dalam